Shalom para pemirsa live channel Voice of Life dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Pastor Wigan Sugandi. Saya senior pastor dari Lifehouse Jakarta dan Citygate Fellowship Church Sydney, Australia. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang sebuah tema yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tidak asing lagi, yaitu tentang iman. Iman pasti sering diberitakan sampai puluhan kali dalam mimbar-mimbar gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ironisnya, mirisnya, seringkali ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang percaya, kalau saya tanya terus, mereka kesulitan untuk membedakan mana iman, mana positive thinking. Mana iman, mana percaya diri. Mana iman, mana aktualisasi diri. Semua sama saja. Tetapi mari kita lihat apa kata kebenaran firman Tuhan tentang iman. Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membedakan iman dengan positive thinking atau keyakinan diri dan lain sebagainya adalah bahan materialnya. Hari-hari ini tidak dapat kita pungkiri bahwa seminar-seminar motivasi yang memotivasi diri, membangkitkan kepercayaan diri, itu sangat laku di mana-mana. Saya tidak katakan seminar-seminar itu jelek atau buruk. Tidak, itu baik. Itu bisa menjadikan seorang manusia yang bermoral baik. Tetapi sekarang persoalannya, kalau kita hendak menjadi manusia Allah, bukan hanya sekedar manusia baik, tetapi manusia Allah, kita harus kembali kepada Alkitab. Tidak bisa hanya dengan ilmu psikologi, motivator manusia biasa. Tidak bisa. Harus kembali kepada Alkitab. Kenapa? Sebab Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Dalam seminar-seminar pengembangan diri Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya dibangkitkan kepercayaan diri seseorang. Ketika orang itu dalam kesulitan, mereka diajak untuk berkata kepada dirinya sendiri, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Saya tidak katakan itu salah. Sekali lagi, itu tidak salah. Tetapi kalau itu disamakan dengan iman, itu yang menjadi persoalan. Sebab jelas Roma 10 ayat 17 saya akan bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, remato Kristos dalam bahasa Yunani. Bahan material iman itu harus firman Kristus. Bahan material iman itu bukan kesulitan hidup. Bahan material iman itu bukan uang sekolah anak yang belum terbayar. Bahan material iman bukan sakit penyakit yang sedang menimpa kita. Bahan material iman bukan apapun penderitaan manusia. Bahan material iman adalah remato Kristus, firman Kristus. Bukan hanya logos tapi menjadi rema. Tetapi pada kesempatan ini kita tangkap dulu firman Kristus. Jadi mustahil seseorang bisa dikatakan beriman kalau dia tidak cinta terhadap kebenaran firman Tuhan. Mustahil untuk seseorang berkata dia punya iman tapi dia tidak mencintai kebenaran. Itu hanya iman fantasi. Itu hanya ada di pikirannya doang. Seseorang yang mau memiliki iman yang benar, yang murni, pasti harus mencintai kebenaran firman. Ini sebuah prinsip yang hakiki yang tidak bisa ditawar, saudara. Jadi saya mau mendorong para pemirsa dimanapun saudara berada, cintai kebenaran firman Tuhan. Ini bahan material yang paling dasar. Ini bahan materialnya, sebab saya seringkali berdiskusi. Orang merasa punya iman ketika dia sudah yakin. Iman dengan keyakinan diri itu beda, saudara. Kalau keyakinan diri itu pede namanya, bukan iman. Nah, jadi apa itu iman? Memang saya mengerti dalam Alkitab kita melihat beberapa skenario. Yang pertama kita bisa melihat orang-orang yang beriman hanya sebatas pengaminan dalam akal mereka atau persetujuan dalam pikiran mereka. Hal ini saudara bisa melihat dalam kitab-kitab Injil di mana Alkitab mencatat, maka takjublah mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus pengkhotbah populer pada zamannya. Dia khotbah dimanapun orang-orang berkerumun, ramai.
Dan Alkitab berkata, maka takjublah mereka. Wah, takjub, setuju dalam pikiran. Pertanyaan saya, kemanakah orang-orang yang takjub itu ketika Tuhan Yesus menjalani jalan Via Dolorosa? Kemanakah orang-orang yang takjub itu ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan Pilatus? Mungkin mereka yang dulu takjub, mereka juga yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat ironis. Saya khawatir. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen. Jago dengar khotbah, hanya setuju dalam pikiran. Kalau dengar pendeta khotbah semua mangguk-mangguk, bagus nih, bagus. Tapi hanya setuju dalam pikiran. Yang lebih parah lagi kalau dia towel sebelahnya, nah ini bagus buat lu. Hanya setuju dalam pikiran itu tidak akan membuat kita jadi beriman. Hanya setuju dalam pikiran tidak akan membuat hidup kita diubahkan. Ada lagi golongan yang kedua. Kalau saudara membaca di Alkitab seperti perwira Kapernaum. Katakan sepatah kata saja. Atau seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Asal ku jamah jubahnya saja aku sembuh. Saudara, iman jenis ini hebat enggak? Oh hebat, saya harus akui hebat. Tetapi satu hal yang saudara harus tahu. Iman jenis ini tidak bertalian sama sekali dengan keselamatan kekal. Tidak ada hubungannya. Mungkin saudara berkata sama saya, masa sih pastor? Oh iya, kita tidak tahu akhir hidup perempuan yang pendarahan 12 tahun seperti apa. Kita tidak tahu akhir hidup pasangan yang mendapat mujizat pertama air menjadi anggur di Kana. Apakah mereka jadi pasangan suami istri yang cinta Tuhan melayani Tuhan? Atau mereka kemudian berzina dan bercerai? Kita tidak tahu. Sampai ada yang berkata, saya tahu Pak, itu sotoy namanya. Sebab Alkitab tidak mencatat apapun. Kita tidak tahu akhir kisah Bartimeus yang disembuhkan di luar kota Yeriko. Kita tidak tahu. Bahkan Injil Lukas mencatat dalam Lukas 17, ada 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh semua. Tapi berapa yang balik? Hanya 1. Dan Alkitab tidak pernah berkata, maka yang 9 lagi karena kualat, kustanya sembuh tapi jadi stroke. Enggak, Alkitab enggak pernah berkata begitu. Semuanya tetap mengalami mujizat kesembuhan. Itulah sebabnya saya harus tekankan bahwa hal ini tidak bertalian sama sekali dengan keselamatan kekal. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengalami mujizat-mujizat, haleluya buat itu. Tapi jangan keburu senang dulu dan larut dalam euforia itu. Seakan kalau kita menerima mujizat dari Tuhan, maka kita sudah berkenan di hadapannya. Mujizat itu hanya tanda, saudara. Tanda itu semeion dalam bahasa Yunani. Semeion, tanda mengarahkan pada tujuan. Misalnya, kebetulan saya berdomisili di Jakarta. Kalau saya mau ke bandara, saya masuk tol, saya lihat papan petunjuknya. Bandara Soekarno-Hatta, itu semeion. Kalau saya jalan, ketemu tandanya Ciawi, oh berarti saya salah jalan. Orang mau ke bandara, kok malah ke Ciawi? Tapi kalau saya berjalan ketemu semeion, papan petunjuk Soekarno-Hatta, berarti saya jalannya betul. Tetapi jangan saya ketemu tanda, saya diam di tanda. Saya harus jalan terus. Jangan saya malah pelokin tiang tanda, stop di sana dan merasa sudah sampai. Wah itu ada yang kurang di otak saya kalau seperti itu. Nah sekarang banyak orang Kristen yang saya khawatir seperti itu. Dia ketemu dengan tanda, ketemu dengan semeion dan stuck di situ. Dia stop di situ. Merasa sudah sampai tujuan padahal belum. Tanda itu hanya mengarahkan pada tujuan. Tapi tanda itu bukan tujuan yang sebenarnya. Jadi pesan saya, kalau Bapak Ibu sudah bertemu dengan tanda itu, jalan terus. Tujuan kita masih jauh. Tapi sekalipun Bapak Ibu tidak pernah menemukan tanda itu, tidak masalah juga. Orang yang sudah tahu jalan tidak perlu tanda. Jalan terus.
Kalau saya sedang berkunjung ke Denpasar gitu katakanlah, saya perlu semeion, saya perlu papan penanda di mana Ngurah Rai Airport. Tapi kalau di Jakarta saya udah tidak perlu lagi. Tidak ada semeion Soekarno-Hatta pun saya bisa cus langsung sampai. Nah, tapi ada jenis iman yang ketiga, inilah yang saya percaya, iman yang murni, iman yang sejati, iman yang harus dipraktekkan oleh setiap orang percaya. Jenis iman apakah itu? Itulah iman yang dipraktekkan oleh Abraham. Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim, saudaraku, itu tidak mudah untuk Abraham. Abraham sudah nyaman, hidup dalam kemakmuran. Dan kota di mana dia tinggal itu kota metropolis pada zamannya. Abraham dipanggil keluar ke sebuah negeri yang dia tidak tahu. Wah, kalau sekarang kita enak, saudara. Saudara nggak pernah ke Kamboja, nggak pernah ke Vietnam, nggak pernah ke Hong Kong sekalipun. Kalau mau ke sana tinggal lihat Google. Zaman Abraham nggak ada Google, nggak ada apa-apa. Perjalanan keluar Abraham dari Ur Kasdim itu seperti perjalanan masuk peti mati. Apalagi saudara bayangkan, di luar sana gelap gulita, listrik belum ada. Tetapi Abraham taat, itulah iman yang benar. Yaitu penurutan, ketaatan akan kehendak Tuhan tanpa berbantah-bantahan. Iman model ini juga yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, "Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi ya Bapa. Biar kehendakmu yang jadi." Ini penurutan akan kehendak Bapa tanpa berbantah-bantah. Iman ini loh yang harus kita miliki, saudara. Kalau kita bicara ketaatan, ingat. Taat itu harus taat penuh. Taat separuh sama dengan tidak taat. Harus taat segera, ketaatan yang ditunda sama dengan tidak taat. Nah, saya khawatir, saudara, dan saya harap kita semua bisa menyadari kekeliruan ini. Bahwa iman yang murni itu ketaatan pada kehendak Tuhan. Iman yang murni itu bukan mengharapkan sesuatu saja. Itu mungkin unsur sebagian kecil. Tapi kalau iman hanya isinya mengharapkan sesuatu dari Tuhan, saya khawatir kita datang ke Tuhan tidak ada bedanya dengan datang ke dukun. Oh, mungkin saudara bilang, aduh pastor jangan gitu dong, orang kita ke gereja kok dibilang ke dukun. Oh iya, kalau saudara lihat orang-orang yang pergi ke dukun, saudara. Perdukunan di seluruh dunia ini punya sebuah pattern yang sama, punya sebuah pola yang sama. Dukun dimanapun itu. Mau di Kalimantan, di Jawa, di Afrika, di Thailand, semua sama. Apa itu pola orang yang ke dukun? Pola orang yang ke dukun adalah datang. Dia datang ke dukun. Lalu permintaan. Ritual dijalankan, berkah dicurahkan. Ini pola perdukunan. Datang, dia minta sama mbah dukun, lalu dukunnya kasih ritual yang dijalankan, entah mungkin potong ayam hitam, kambing hitam, kucing hitam, semua hitam-hitam. Lalu berkah dicurahkan. Hore, tak kok saya jadi laris. Hore, saya dapat jodoh, dan lain sebagainya. Sekarang kalau orang Kristen gimana? Dia datang ke gereja. Ibadah mulai jam 10, dia datang 9.30. Bukan karena menghormati Tuhan, tapi list permintaannya ada 99. Nanti begitu jam 9.59, teng, amin, listnya selesai. Nah, sekarang saat apa? Tadi kan sudah datang, permintaan, ritual dijalankan. Kebetulan WL-nya sedang berkata, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita puji sembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan. Saat Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan turun. Saat hadirat Tuhan turun, ada kesembuhan, ada mujizat, ada ini, ada itu. Berkah dicurahkan. Loh, oh bukannya salah kalau WL berkata itu. Tidak ada yang salah. Tetapi kita harus tahu hakikat Tuhan. Tuhan itu bukan anak sekolah minggu yang gila pujian, pengen disogok. Kan kalau sama anak kecil gitu. Kalau ngambek nih kasih permen ya, nanti dia seneng lagi. Oh sama Tuhan nggak bisa gitu. Masa Tuhan kita sogoknya pakai puji-pujian penyembahan? Tuhan nggak bisa disogok, saudara. Jadi kita nggak boleh nyanyi, Pak. Oh bukan itu. Apa yang kita nyanyikan di gereja, itu adalah ekspresi hidup kita 7x24 jam. Saudara bisa nyanyi, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Ya kalau hidup kita
7 kali 24 jam tidak mencerminkan kita bersyukur baru keluar gereja, berebutan lift, berebutan keluar parkir, udah buka kaca kebun binatang keluar. Ya kita di gereja hanya munafik. Dan jangan pikir Tuhan senang dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi datang ke Tuhan itu beda dengan datang ke dukun. Kalau orang datang ke dukun, saudara, sang dukun tidak mempersoalkan siapa yang datang. Kalau Tuhan mempersoalkan siapa yang datang. Saudara mungkin belum hidup benar, it's okay. Tapi saudara mau berubah nggak? Kalau dukun tidak peduli, mau benar, mau enggak peduli dia. Tapi kalau Tuhan peduli. Tuhan tidak anti orang berdosa, tapi Tuhan anti dosanya. Tuhan menerima orang berdosa, tapi Tuhan tidak akan membiarkan orang berdosa tetap tinggal seperti keadaannya. Kalau orang datang ke dukun, tidak perlu mempertimbangkan apa yang menjadi selera sang dukun. Kan nggak ada yang mau ke dukun, aduh dukun ini sukanya ayam KFC atau ayam Padang ya. Nggak usah begitu. Tapi kalau orang datang ke Tuhan, dia harus mempertimbangkan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Maka itulah yang membedakan orang ke gereja dengan orang ke dukun. Itulah yang membedakan orang yang beriman dan yang tidak beriman, saudara. Nah, saya harap para pemirsa sekalian menjadi orang-orang yang memiliki iman yang murni, yang serius datang kepada Tuhan untuk pengabdian, untuk ketaatan, untuk penurutan. Saudara, iman yang murni itu pasti perlu perjuangan. Makanya Tuhan berkata, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja itu sangat kecil. Kenapa sih sampai kayak begitu? Saudara, kalau mau punya iman palsu itu gampang. Sama kalau mau punya anak adopsi itu mudah, saudara. Ya mudah. 1 minggu punya 7 juga bisa. Senin adopsi 1, Selasa adopsi 1, Rabu adopsi 1. Tapi kalau mau punya anak kandung itu tidak mudah. Ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti tahu. Mengandung 9 bulan. Apalagi kalau kandungannya mulai besar. Tidur nengok kanan susah, nengok kiri susah. Tengkurap pasti nggak bisa. Ada perjuangan, bahkan saat melahirkan seorang ibu itu mempertaruhkan nyawanya. Makanya kalau mau punya yang asli itu selalu ada harganya. Kalau yang cuma saya bisa keyakinan diri, oh itu mang nggak sulit, langsung bisa. Apa susahnya cuman berkata sama diri sendiri saya bisa. Tapi kalau mau punya iman yang murni, ya harus berakar dulu, cintai dulu, belajar dulu kebenaran, hubungan dulu yang intim dengan Tuhan. Baru iman itu tumbuh pelan-pelan. Itu yang asli, saudara. Dan besarnya iman seseorang itu sangat bergantung pada pengenalan dia akan Tuhan. Saya ambil contoh. Kalau saudara tidak pernah melihat saya di layar kaca ini, kita hanya ketemu di tengah jalan. Lalu saya berkata, saudara atau Pak, Bu, pinjam 100.000 dong. Wah, saudara akan boro-boro 100.000. 1.000 juga saya nggak kasih, kan begitu. Tapi kalau saudara lihat saya di layar kaca, wah saya lupa bawa dompet. Kita ketemu di swalayan mana begitu. Saya bilang, Pak, Bu, boleh pinjam 100.000? Saudara udah melihat saya di layar kaca, sudah mulai ada trust-nya, mulai ada pengenalannya. Lihat, wah, Bapak pendeta, bolehlah saya pinjemin 100.000, uang saya kagak bakal diambil. Karena saudara sudah lihat saya di layar kaca. Tapi sekalipun saudara sudah lihat saya di layar kaca, saudara tetap punya limit sama saya. Untuk si A mungkin saudara punya limit, saya pinjemin dia 1 juta. Si B 100 juta. Si C 1 miliar mungkin. Tapi sekarang saya tanya, kalau anggota keluarga kita ada kebutuhan mendesak, hidup mati, apa yang akan kita lakukan? Kalau perlu cari pinjaman, bukan? Tapi kita tidak akan cari pinjaman untuk orang yang kita baru kenal, bukan? Atau bukan anggota keluarga kita. Bukan anggota keluarga inti kita. Kenapa bisa gitu, saudara? Itulah yang saya katakan. Kita hanya bisa percaya sejauh kita mengenal. Tidak mungkin kita bisa percaya begitu saja dengan Tuhan, beriman begitu saja tanpa kita punya pengenalan yang benar dulu. Semakin saudara mengenal dia, semakin saudara baru bisa mempercayai dia. Itu baru iman yang murni. Itu bukan iman yang hanya fantasi, yang imajiner, yang hanya dalam pikiran semata.
itu baru iman yang benar. Tanda orang hidup beriman itu bukan perkara ajaib yang dia lakukan, bukan mujizat. Kalau saya pendeta, saya angkat tangan orang rebah-rebah, bukan itu. Saya akan bacakan buat saudara dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tanda orang beriman bukan perkara ajaib yang dia lakukan, bukan mujizat yang dia lakukan. Tanda orang beriman, apakah dia hidup meneladani Kristus atau tidak. Itu tanda orang beriman. Di akhir acara ini atau sebagai penutup Voice of Life, saya harus sampaikan satu hal. Pasti Bapak Ibu banyak yang bertanya, tapi Pak, di Ibrani 11 ayat 1 itu sudah ada definisi iman loh Pastor. Pastor dari tadi bahas iman tapi tidak lihat definisi iman. Oke, kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya sering sekali mendengar banyak orang mengutip ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti yang belum dilihat. Jadi ada banyak orang berkata, jadi sekarang Pastor mau apa? Semua yang saudara kepengen, harapkan, semua yang pastor belum lihat, saudara bisa raih dengan iman. Itulah yang paling sering banyak saya dengar. Saudara jangan salah kaprah dulu. Mari kita teduh, saya mau bagikan tips sederhana buat saudara. Saudara, Alkitab pertama kali ditulis itu tidak ada titik koma, tidak ada tanda baca, semuanya nyambung, tidak ada pemisahan judul perikop, ayat pasal, semua nyambung. Kita bersyukur Bapak-Bapak gereja telah memilah-milahkannya sehingga menjadi Alkitab yang enak untuk kita lihat. Tetapi ini memiliki konsekuensi. Konsekuensinya apa? Alkitab itu punya konteks. Ayat sebelum dan ayat sesudah tidak bisa dipisahkan. Kalau di Alkitab A, B, 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 A, B ini nggak mungkin diri sendiri saudara. B ini pasti ada hubungan dengan A. Kalau A, B, 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 C, C, C. Ini B pasti ada talian dengan A, pindah tema. Ke C ada talian dengan B. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Kalau Ibrani 11 ayat 1, kita potong hanya ayat 1, ini nanti nggak Alkitabiah, ini ayatiah. Ini pemerkosaan terhadap teks Alkitab. Kita harus lihat di belakangnya. Yang kedua, tips membaca Alkitab. Selain tadi kita lihat ayat sebelum dan ayat yang sesudah. Seperti yang saya katakan, punya konteks. Kalau saya pulang pelayanan malam, saya lupa bawa kunci. Saya telepon istri saya, yang buka pintu. Pintu apa? Pintu depan rumah. Tapi kalau saya udah masuk ke rumah, keramas, mandi, lupa bawa anduk. Yang bawa anduknya, buka aja pintunya. Nggak dikunci. Sekarang pintu apa? Pintu kamar mandi. Kok tahu? Kan sama-sama pintu. Konteks yang membedakan. Pintu garasi, pintu mobil, pintu rumah, pintu kamar mandi. Konteks yang membedakan. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu, jangan langsung semuanya. Oh, enggak bisa. Hal terpenting terakhir dalam membaca Alkitab. Kita harus punya hati nurani yang bersih. Jangan ada vested of interest. Apa maksudnya? Kalau saudara main ke rumah saya berkata, silakan makan yang ada. Artinya you boleh makan makanan yang bisa dimakan. Bukan sofa meja makan di rumah saya juga saudara grogotin. Jadi kalau kita melihat di sini segala sesuatu, kita harus lihat konteksnya dulu. Jangan punya vested of interest. Apa sih yang para tokoh iman harapkan dan belum mereka lihat? Ternyata bukan rumah, bukan mobil. Tetapi kerajaan sorga, Tuhan dan kerajaannya. Saudara bisa lihat sampai di ayat yang ke-39. Itu pengertian iman, jadi tidak bisa dipotong. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki iman yang murni. Sebagai penutup, Tuhan Yesus berkata, ketika aku datang kembali, masih adakah kujumpai iman di bumi ini? Kalau pertanyaannya ketika aku datang kembali, masih adakah orang Kristen di bumi ini? Jawabannya sangat banyak. Tetapi ketika aku datang kembali, masih adakah kujumpai iman di bumi ini? Itu yang menjadi tanda tanya kita semua. Saya berdoa, setiap pemirsa Live Channel,
yang menyaksikan program ini pada saat ini, termasuk orang-orang yang dijumpai Tuhan sebagai orang-orang yang beriman ketika Ia datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba bersyukur untuk kesempatan pada saat ini. Aku berdoa Tuhan, agar setiap pemirsa Live Channel dimanapun mereka berada, ketika Engkau datang kembali, mereka boleh dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki iman di bumi ini. Iman yang benar, iman yang murni, iman yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya apapun yang saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati dan mengubah hidup kita semua. Tuhan memberkati.